Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang sehat dalam beberapa ciri yakni, beramal ikhlas karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah. Jika hati baik maka semua anggota badan akan baik, sebaliknya, jika hati mati maka semua anggota badan pun mati. Jika hati yang sehat atau hidup tentunya akan merasa sakit ketika berbuat keburukan, ia juga akan merasa sakit ketika tidak tahu kebenaran, bodoh. Saksi Imaji. Beberapa saat hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan Rajab, ya Bu ya. Ini adalah mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Musim panen kebaikan nih mulainya Rajab. Gitu. Ini Bu, para ulama menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda. Ya Bu ya. Ada yang kayak gini nih. Rajab syahruz zara', Syaban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Ada yang pakai kayak gitu istilahnya. Rajab bulan nanem, Syaban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Bu, Rajab bulannya nanem, Syaban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen. Kalau nggak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram bulan Syaban? Kalau nggak nyiram, nggak nanem di 2 bulan itu, apanya yang bisa dipanen di bulan Ramadan? Dan saya sebagai pembelajar ngeliatin banget kebenaran dari ucapan para ulama ini. Kalau dari bulan Rajab tuh kita udah siap-siap, udah banyak kebaikan yang kita kerjain, puasa sunnahnya kita banyakin, zikirannya kita baca, habis selesai subuh sama habis selesai maghrib kita bilang Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunin, ya Allah sayangin, ya Allah kembalilah aku di jalanmu 70 kali pagi, 70 kali sore. Itu ibu-ibu saya sekalian. Kemudian bulan Sya'bannya kita banyakin sholawat, kita banyakin deketin Nabi Muhammad. Bulan Ramadannya kerasa banget tuh udah nikmat ibadahnya, kerasa banget. Tapi kalau dari Rajab nih udah kayak bulan-bulan biasa gitu, nggak ada nambahin ibadah, nggak ada nambahin apaan. Kerasa juga Bu bulan Ramadannya. Kayak mau ngerjain ibadah tetap berat gitu. Padahal udah bulan Ramadan Bu, setan pada diikat, tetap berat juga ngerjain ibadah. Kenapa itu? Nah itu karena nggak nanem, nggak nyiram di 2 bulan sebelumnya. Jadi kita mesti siap-siap. Apa Ustazah yang mesti dikerjain? Nah dia tuh, banyakin baca istighfar. Kenapa mesti istighfar yang diperbanyak di bulan Rajab? Karena itu adalah bulan di mana Allah bersiap menurunkan ampunan yang luar biasa besarnya. Sampai Nabi disebut Rajabil Asab. Rajab tempat Allah menuangkan ampunan yang sangat besar. Asab tuh Bu, nuangin banyak gitu, kayak air bah. Menurunkan air bah, tapi bahnya itu adalah ampunan dari Allah SWT. Menurunkan bah-bah ampunan. Ibu-ibu tahu air bah? Air bah itu kalau dam, kalau bendungan, kalau bendungan kan air ditahanin tuh. Kalau dicabut tuh airnya ngalir, itu namanya air bah. Ibu-ibu sekolah deras banget. Seperti itu yang Allah SWT turunkan dari ampunan Allah di bulan Rajab. Makanya sayang-sayang kalau sampai kita nggak dapet sedikit pun juga. Nah, kita mesti dapetin. Caranya habis subuh, habis maghrib, langsung begitu habis selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah baca zikiran yang lain dulu. Angkat tangan, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub. Pakai angkat tangannya Bu. Angkat tangannya nggak gini Bu. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, enggak gini ya. Angkat tangan seperti kita berdoa. Maksudnya menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunilah dosaku, sayangilah aku ya Allah, dan terimalah aku di sisimu. Baca terus berulang 70. Habis itu baru baca doa kayak biasanya. Jangan mentang-mentang baca doa itu yang lain kagak dikerjain, jangan.
Kayak biasanya subhanallah 33 kali gitu kan ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, habisnya itu khusus untuk sholat subuh sama sholat maghrib. Siapa yang ngerjain itu istiqomah 30 hari selama bulan Rajab full, gak ada yang ditinggal, harramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Kata Nabi Muhammad, Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Kok gampang banget Ustazah mau terhindar dari api neraka? Ibu-ibu, biar kelihatannya kayak gampang, yang ditakdirkan ngerjain hanya orang-orang yang memang akan diselamatkan Allah dari api neraka. Kalau misalnya enggak tuh, pasti ada aja tuh, ada hari yang kamu ninggalin gitu, ada waktu yang kamu ninggalin gitu. Ustazah kalau lagi mens kayak gimana nih? Kalau lagi mens tetap baca pagi sama sore gitu, di jamnya maghrib sama di jamnya subuh tetap kamu baca, walaupun tentu aja bukan sehabis sholat. Pakai wudhu apa enggak? Ya nggak usah, memangnya orang kalau lagi mens lagi nifas nggak perlu wudhu kan ya Bu ya. Nah, jadi langsung aja tuh duduk, angkat tangan gitu kan, tengadah tangan, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ustazah pernah dengernya Robbi ufirli Ustazah? Enggak. Robbi ufirli boleh, Allahumma ufirli juga boleh, tapi memang nasnya yang di teks hadisnya itu Allahumma. Jadi mendingan kita ngepasin sama yang warid, mendingan ngepasin sama hadisnya, kita baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali abis subuh sama abis Ustazah abis asar aja gimana? Jangan abis maghrib itu hitungannya matahari terbit sama matahari hampir terbit ya, maksudnya datang fajar subuh sama matahari tenggelam gitu, awal pagi sama awal malam. Kalau emang nggak kebaca di waktu maghrib, boleh juga dibaca di waktu isya ya, kayak gitu, di waktu-waktu itulah, awal malam sama awal pagi, insya Allah. Selain daripada itu sunnah juga pas bulan Rajab, pas bulan Rajab itu sunnah juga buat puasa. Ibu sekalian, sunnah untuk banyak-banyak puasa, terutama buat yang masih pada punya utang puasa Ramadan kemarin. Kenapa kagak dibayar-bayar? Soalnya kagak ada yang nagih Ustazah. Mau minta ditagih sama siapa nih? Ayo dah cepetan dibayar utang puasanya nih, mumpung Rejab nih, biar dapat pahalanya puasa Rejab juga. Yang masih pada punya utang, Rejab nih udah mulai masuk agak bulan-bulan akhir nih kan. Ayo cepetan pada dibayarin utang puasanya. Insya Allah.